Siapakah yang salah dalam kasus kerja paksa yang dilakukan oleh Gubernur VOC Deandels yang menyebabkan pribumi yang tidak menerima upah hasil kerja paksa tersebut ternyata dikorupsi oleh bupati? Dari pribumi itu sendiri, inilah faktanya. Fakta budaya korupsi di Indonesia sudah ada sejak zaman penjajahan. Sangat menyedihkan, selain dijajah oleh bangsa lain, ternyata orang zaman dulu masih dijajah juga oleh bangsanya sendiri. Sejarah pembangunan jalan raya pos dari Anyer sampai Panarukan di era Deandels menyebutkan jalan itu dibangun lewat sistem kerja paksa. Pernyataan tersebut dibantah saat pembangunan jalan raya Anyer Panarukan yang kita kenal dengan nama kerja paksa. Sebenarnya Deandels menyediakan upah bagi para pekerja, mandor dan konsumsi. Upah ini diberikan oleh pemerintah kepada prefek atau residen, lalu diteruskan kepada bupati, untuk kemudian diberikan kepada para pekerja. Data dana dari residen ke bupati tercatat, dan ada dokumennya. Sedangkan dari bupati ke pekerja sampai saat ini belum ditemukan. Sejarawan mengatakan bahwa belum ada anggaran yang digelontorkan oleh Deandels untuk pembangunan jalan raya pos tersebut. Tapi yang bertanggung jawab adalah bupati dan para petinggi lokal setempat. Bukan hanya gaji, tapi keperluan lainnya. Rupanya ada banyak penyelewengan juga. Oleh sebab itu banyak buruh kasar yang meninggal dunia, dan diperkirakan antara 7.000 sampai 14.000 orang yang meninggal. Jalan raya pos mulai dibangun Deandels pada tahun 1808. Demi kelancaran menjalankan tugasnya di Pulau Jawa, Deandels membangun jalan raya pos atau Growth Postway dari Anyer di ujung barat sampai Panarukan yang ada di ujung timur Jawa Timur, kira-kira sekitar 1.000 km. Tidak banyak arsip yang ditemukan mengenai besarnya dana dalam pembuatan jalan raya pos yang jaraknya kurang lebih 1.000 km ini. Pemerintah Deandels kala itu hanya menyediakan dana sekitar 30 ringgit yang dalam pelaksanaannya habis digunakan untuk membangun jalan rute Batavia Bogor. Sementara pembangunan rute Bogor sampai Cirebon digunakan uang kertas kredit yang dikeluarkan Deandels dalam pembangunan tahap pertama jalur rute Bogor Cirebon yang medannya cukup berat. Setiap pekerja diberi uang sebesar 4 ringgit dalam waktu 1 bulan. Uang ini diserahkan kepada para bupati yang memimpin pekerjaan proyek itu. Kelanjutannya, proyek ini menyusuri pantai utara Pulau Jawa. Pembangunan jalan raya pos di Jawa telah menelan korban jiwa sebanyak 30.000 orang. Sehingga bisa dikatakan bahwa pemerintahan Deandels memang sempat mengeluarkan anggaran untuk membayar upah pekerja di jalan raya pos. Namun, sistem kerja paksa juga diterapkan oleh Deandels. Di dalam buku sejarah yang kita pelajari mengatakan, kalau pekerja paksa pribumi tidak dibayar ternyata salah. Yang benar adalah upah para pekerja telah dikorupsi oleh bangsa sendiri. Sangat menyedihkan, selain dijajah bangsa lain, orang zaman dulu ternyata masih dijajah juga oleh bangsanya sendiri. Inilah yang menjajah kita, bukan Belanda. Masih ingatkah kalian, dalam buku sejarah SD, nama Herman William Deandels yang dikenal sebagai tokoh kejam yang bertanggung jawab atas meninggalnya 12.000 orang yang disuruh untuk kerja paksa membangun jalan Anyer Panarukan di Indonesia. Jalan ini ternyata Deandels ini adalah korban fitnah dari buku sejarah yang kita baca di SD ini. Kenapa demikian? Deandels adalah seorang yang anti korupsi. Kalau pejabatnya ketahuan korupsi, akan dieksekusi di tempat. Alhasil apa? Rakyatnya yang meninggal karena kelaparan, karena penyakit akibat kerja paksa ini. Yang memaksa siapa? Ya bupatinya, bukan Herman Deandels. Kenapa? Deandels ini tidak mau turun tangan ke pribumi karena orang Belanda zaman dahulu sangat menjaga jarak dengan pribumi karena perbedaan kasta. Inilah kisah yang mungkin relevan sampai hari ini. Hanya tingkat korupsi pejabat daerah sampai pejabat pusat menambah sejarah kelam bumi pertiwi kita. Sekarang kamu sudah sadar siapakah